ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya, pernahkah teman-teman merasa lapar? Ya, benar sekali. Semua manusia pernah merasa lapar. Saat lapar, tubuh kita membutuhkan makanan. Nah, teman-teman, membutuhkan makanan merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. 1. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup atau organisme yang dalam bahasa Yunani adalah organ yang berarti alat atau pengumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. 2. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Bernafas atau respirasi adalah proses masuknya udara dari luar yang mengandung oksigen dan pengeluaran udara dari paru-paru. Udara yang keluar dari paru-paru mengandung karbon dioksida dan uap air. Setiap makhluk hidup mempunyai cara dan alat pernapasan yang berbeda-beda satu sama lain. Contoh, manusia, mamalia, dan unggas yang bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan tumbuhan bernafas menggunakan stomata, lentisel, dan akar rambut. Yang kedua, bergerak. Bergerak adalah perpindahan posisi seluruh atau sebagian dari tubuh makhluk hidup karena adanya rangsangan. Misalnya, manusia berjalan, ikan berenang, dan burung terbang. Sedangkan gerakan pada tumbuhan hanya terjadi pada bagian tertentu. Misalnya, gerak batang menuju datangnya cahaya. Yang ketiga, peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup mempunyai kemampuan menerima dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang biasa disebut iritabilitas. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan menanggapi rangsangan yang berbeda-beda satu sama lain. Contohnya tumbuhan putri malu ini. Ketika disentuh, maka daunnya akan mengatup. Hal ini sebagai respon perlindungan dari ancaman. Yang keempat, memerlukan makanan. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan makanan atau nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Makanan tersebut diperlukan sebagai sumber energi untuk melakukan proses-proses kehidupan. Manusia memperoleh makanan dari makhluk lain, sedangkan tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dari proses fotosintesis. 5. Tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami pertumbuhan selama hidupnya. Pertumbuhan merupakan proses perubahan bagian kecil menjadi besar karena bertambahnya jumlah sel dan volume sel. Proses pertumbuhan tersebut tidak dapat kembali atau balik. Pertumbuhan manusia dari pertumbuhan sel telur, kemudian setelah 9 bulan, lahir dari rahim, lalu dari bayi mengalami pertumbuhan, tinggi badan, berat, dan sel-sel tubuh menjadi banyak. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup melakukan metabolisme dalam tubuhnya. Pada proses metabolisme, selain menghasilkan energi, juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika tidak dikeluarkan, kadar zat sisa yang tinggi akan mempunyai efek samping yang berbahaya dan menjadi racun dalam tubuh. Yang ketujuh, berkembang biak. Cara makhluk hidup mempertahankan kelangsungan hidupnya adalah dengan cara berkembang biak atau reproduksi. Cara perkembangbiakan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara kawin atau generatif dan secara tidak kawin atau vegetatif. Yang kedelapan, beradaptasi. Makhluk hidup harus bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Coba teman-teman perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar bunglon yang sedang beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kesembilan, dapat melakukan metabolisme. Di dalam tubuh manusia terjadi reaksi-reaksi kimia yang biasa disebut metabolisme.
Reaksi-reaksi tersebut dapat berupa penyusunan maupun penguraian zat tertentu agar dapat diserap oleh tubuh. Proses penguraian suatu zat menjadi partikel yang lebih kecil disebut dengan proses katabolisme, sedangkan proses penyusunan senyawa tertentu disebut dengan proses anabolisme. Asik sekali ya belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini berguna bagi adik-adik dan teman-teman sekalian. Semoga dengan menonton video ini, teman-teman sekalian bisa saling sayang dan peduli terhadap semua makhluk hidup di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.